Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami kelompok 5 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Biologi semester 4 Universitas Labuhan Batu. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai proses dan hasil penelitian dari transportasi pada tumbuhan pacar air dengan nama latin Impatiens balsamina. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita ketahui apa itu pengertian transportasi dan kenapa dilakukan pada tumbuhan pacar air atau Impatiens balsamina. Pengertian transportasi. Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Alasan kenapa penelitian transportasi dilakukan pada tumbuhan pacar air yaitu 1. Merupakan tumbuhan yang memiliki ikatan pembuluh, yaitu xilem dan floem. 2. Batangnya berwarna transparan, hijau muda atau warna yang lain, sehingga memungkinkan pengamatan aliran zat cair berwarna pada batang. 3. Tingginya kurang dari 1 meter. Dan 4. Merupakan tumbuhan yang mudah dikenali dan mudah dijumpai di alam. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian adalah 1. Mengetahui prosedur penelitian, dan 2. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu 1. Tanaman pacar air sebanyak 8. Usahakan besar dan tinggi tanaman sama untuk menghindari adanya perbedaan pada volume air. 2. Gelas ukur atau cup bekas. 3. Pewarna makanan. Dan 4. Air. Setelah semua bahan tersedia, mari kita ke proses pembuatan. Nah, pertama, bersihkan terlebih dahulu tumbuhan pacar air dari kotoran yang ada seperti kotoran tanah atau sampah. Lalu, 8 tumbuhan pacar air menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, 2 dengan karakter lengkap, kedua, 2 dengan karakter tanpa akar, ketiga, 2 dengan karakter tanpa daun, dan keempat, 2 dengan karakter tanpa akar dan tanpa daun. Siapkan semua bahan. Isi semua cup dengan volume air sama rata. Dan di sini kami menggunakan volume air setinggi 6 cm. Untuk teman-teman, terserah ya ingin menggunakan volume air sebesar apa, tergantung kebutuhan masing-masing. Lalu beri pewarna makanan berwarna merah. Dan di sini kami cukup memberi 2 bungkus pewarna makanan untuk 8 cup air. Untuk pewarna makanan juga boleh merek apa saja, tetapi sangat dianjurkan berwarna merah. Kenapa? Karena untuk lebih memudahkan kita dalam mengamati hasil transportasi air pada tumbuhan nantinya. Lalu masukkan tumbuhan pacar air ke dalam cup yang telah berisi air berwarna. Yang pertama, 2 tumbuhan pacar air dengan karakter lengkap.
Yang kedua, 2 tanaman pacar air dengan karakter tanpa akar. Yang ketiga, 2 tumbuhan pacar air dengan karakter tanpa daun. Dan keempat, 2 tumbuhan pacar air dengan karakter tanpa akar dan tanpa daun. Untuk menguji apakah benar terjadinya transportasi dan fotosintesis pada tumbuhan pacar air, letakkan 4 dengan karakter yang berbeda di bawah sinar matahari dan 4 lagi di dalam ruang gelap atau tanpa penyinaran. Lalu biarkan selama 15 menit dan lihat apakah yang terjadi pada tumbuhan pacar air. Apakah ada perubahan pada permukaan daun, batang, maupun akar, juga pada volume air. Nah, di 15 menit pertama di bawah penyinaran atau di bawah sinar matahari, belum terlihat perubahan pada tanaman pacar air, seperti naiknya air yang berwarna ke permukaan daun maupun adanya pengurangan pada volume air. Di 15 menit pertama di dalam ruang gelap atau tanpa penyinaran juga belum terlihat perubahan pada tanaman pacar air maupun pada volume air. Di 15 menit kedua di bawah sinar matahari juga belum terlihat adanya perubahan pada tumbuhan pacar air di permukaan daun, batang, maupun akar. Di 15 menit kedua dalam ruang gelap juga belum terlihat adanya perubahan pada tumbuhan pacar air di permukaan daun, batang, maupun akar. Oleh demikian, mari kita biarkan selama 1 jam. Setelah dibiarkan selama 1 jam, tanaman pacar air dengan karakter lengkap yang diletakkan di bawah sinar matahari terdapat perubahan, yaitu zat pewarna naik ke semua permukaan akar, batang, dan daun. Juga volume air berkurang sebanyak 0,4 cm. Juga setelah dibiarkan selama 1 jam, tanaman pacar air dengan karakter lengkap yang diletakkan pada ruang gelap atau tanpa penyinaran terdapat perubahan seperti zat pewarna naik ke semua permukaan batang, daun, dan akar, tetapi tidak terlalu terang, dan juga volume air berkurang sebanyak 0,2 cm. Pada tanaman pacar air dengan karakter lengkap, setelah dibiarkan selama 1 jam terjadi perubahan warna pada akar, batang, dan daun. Tanaman pacar air dari yang berwarna hijau menjadi berwarna kemerah-merahan. Perubahan warna tersebut berasal dari air dalam cup yang telah diberi berwarna merah dan berhasil diangkut oleh pembuluh silem. Di dalam akar terdapat daya tekan akar, yaitu kemampuan sel-sel akar untuk mendorong air dalam silem akar menuju ke jaringan atasnya. Kemampuan sel-sel akar ini disebabkan oleh akar menyerap air secara terus-menerus sehingga tekanan air naik. Pada tanaman pacar air dengan karakter tanpa akar yang diletakkan di bawah sinar matahari, terlihat perubahan, yaitu zat pewarna naik ke semua tubuh tumbuhan dan volume air berkurang sebanyak 0, cm. Pada tanaman pacar air dengan karakter tanpa akar yang diletakkan di dalam ruang gelap, terdapat perubahan, yaitu zat pewarna naik ke semua tubuh tumbuhan dan volume air berkurang sebanyak 0,3 cm.
Pada tanaman pacar air tanpa akar, meski tanpa akar, air tetap bisa naik ke tubuh tumbuhan, sehingga zat pewarna juga ikut naik. Itu disebabkan karena di dalam batang terdapat daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang adalah kemampuan batang untuk menaikkan permukaan air ke permukaan batang. Sedangkan pada daun juga terdapat daya hisap daun, sehingga daun mampu mengambil dan menyerap air dari batang ke daun. Pada tanaman pacar air dengan karakter tanpa daun yang diletakkan di bawah sinar matahari, terlihat zat pewarna naik ke permukaan batang dan volume air berkurang sebanyak 0,4 cm. Pada tanaman pacar air dengan karakter tanpa daun yang diletakkan pada ruang gelap, terlihat zat pewarna naik pada permukaan batang, namun tidak ada pengurangan pada volume air. Pada tanaman pacar air dengan karakter tanpa daun, terlihat perubahan yaitu air dan zat pewarna naik. Itu disebabkan karena adanya daya hisap akar dan juga daya kapilaritas batang. Jadi meski tanpa daun, air dan zat pewarna tetap bisa naik. Pada tanaman pacar air dengan karakter tanpa akar dan tanpa daun di bawah sinar matahari, terlihat perubahan yaitu zat pewarna naik ke permukaan batang dan volume air berkurang sebanyak 0,4 cm. Pada tanaman pacar air dengan karakter tanpa akar dan tanpa daun di dalam ruang gelap, terlihat zat pewarna naik ke permukaan batang, namun tidak ada pengurangan pada volume air. Pada tanaman pacar air dengan karakter tanpa akar dan tanpa daun, air dan zat pewarna tetap bisa naik ke permukaan batang. Itu disebabkan karena adanya daya kapilaritas batang. Jadi meski tanpa akar dan tanpa daun, air dan zat pewarna tetap bisa naik. Itu disebabkan karena adanya daya kapilaritas batang. Sekian hasil pengamatan dari penelitian transportasi pada tanaman pacar air. Semoga bermanfaat, menambah ilmu teman-teman, dan dapat menambah wawasan kita. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.